Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Terus jaga kondisi selama pandemi ini ya. Nah, hari ini Ibu hanya ingin membahas latihan soal kita yang kemarin ya. Masih soal yang sederhana ya, yaitu tentang pola bilangan. Pada materinya itu barisan bilangan ya. Oke, kemarin dari hasil jawaban kalian masih banyak yang kurang tepat ya, kurang tepat sedikit, tapi banyak juga yang sudah betul banyak ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nah, kemarin soalnya itu adalah tentukan suku ke 150 dari barisan aritmatika berikut ini. Dari ada 5, ada 10, 15, 20, dan 25. Nah, seperti biasa ya, kalau kita mau mencari barisan aritmatika, mencari suku itu, di sini kita mencari yang pertama, kita cari diketahuinya dulu ada apa ya. Yang pertama di sini ada A. A itu masih ingat, A itu apa? A itu adalah bilangan yang pertama ya. Karena di sini barisannya 5, 10, 15 dan selanjutnya, berarti yang pertamanya itu adalah A, 5 ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 5, bukan 10 ya. Kalau 10 itu adalah urutan yang kedua. Sedangkan urutan yang pertama itu adalah 5 di sini, berarti A sama dengan 5 ya. Yang kedua B. B itu apa? Masih ingat? B itu adalah beda ya. Beda itu adalah jaraknya. Dari 5 ke 10 jaraknya berapa? Ini ya. Kita lihat misalnya dari 5 ke 10 jaraknya berapa? 5 ya. 10 ke 15 juga 5. 15 ke 20 5. 20 ke 25 adalah 5 juga ya. Berarti bedanya adalah 5. Sedangkan N itu adalah suku ke berapa? Di sini ditanyakan adalah suku ke 150, berarti N-nya adalah 150. Nah, selanjutnya ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah suku ke 150 atau urutan ke 150 ya. Selanjutnya, nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 atau N dikurangi 1 dikali B. Ya, nih dikali B. Maka di sini tinggal kita masukkan. N-nya diganti dengan 150, A-nya diganti dengan 5, lalu ditambah dalam kurung N-nya diganti dengan 150 dikurangi 1 ya. Dikurangi 1 itu adalah rumus ya. Lalu dikurung tutup, lalu B-nya kita ganti dengan 5. Selanjutnya U150 itu sama dengan 5 ditambah, nah kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 150 dikurangi 1 sama dengan 149. Kurung tutup lalu 5 ya. Nah, arti 5 di sini adalah berarti 149-nya dikalikan 5 ya. Maka selanjutnya, nah U150 sama dengan 5 ditambah hasil 149 dikali 5 ya. Ini nih. Nah, ini 149 dikali 5 ya, sama dengan 745. Maka U150 sama dengan 750. Nah, fungsi dari rumus ini adalah, jadi kita tahu ya, misalnya pertanyaannya suku ke 2000. Bayangkan kalau kita menghitung satu-satu. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15 sampai 1000 kali kan lama ya. Maka ada rumus ini, yaitu rumus UN ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemarin itu sudah banyak yang betul, tapi masih ada juga yang kurang tepat. Di sini A-nya kemarin ada yang diganti dengan 2 dan selanjutnya ya. Padahal seharusnya A itu adalah bilangan yang pertama yang disebutkan di dalam soal ya, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Kemarin itu kita lihat, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmatika berikut. 14,
11, 8, 5. Nah, ternyata ini angkanya mundur ya. Tidak apa-apa. Mau mundur, mau maju juga sama ya. Yang pertama kita tentukan A, yaitu bilangan pertamanya, lalu B dan N. Ya, nah selanjutnya. Nah, A-nya di sini adalah 14 ya. Nah, ini 14. Ini adalah angka yang pertama ya. Yang pertama disebutkan di soal itu 14. Berarti A-nya 14. B-nya karena dia mundur, berarti kan 14 ke 11 itu adalah dikurangi 3 ya. 11 ke 8 juga dikurangi 3, 8 ke 5 juga dikurangi 3, dan seterusnya. Karena ini barisan aritmatika, pasti kesananya sama. Dikurangi 3, kurangi 3, dan selanjutnya. Pertanyaan adalah suku ke-30. Sebenarnya kita bisa ya, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3. Tapi kan lama gitu ya. Nah, makanya ada rumus UN. Maka di sini A-nya 14. Bedanya tadi ya, bedanya itu jarak ya, sama dengan negatif 3. Lalu N itu adalah suku keberapa? Pertanyaannya kan suku ke-30. Berarti N-nya sama dengan 30. Selanjutnya ditanyakan suku ke-30 ya, atau urutan ke-30. Nah, jawab rumusnya masih sama ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Tinggal kita masukkan. N-nya diganti dengan 30 sama dengan A-nya tinggal kita masukkan. A-nya dari sini 14 ditambah N-nya 30 ya tadi ya. Berarti 30 dikurangi 1. Ini tidak boleh berubah ya. Kurangi 1. Tetap kurangi 1. Tidak boleh diganti dengan 2 dan seterusnya ya. Karena ini rumus. Lalu B-nya, tadi bedanya adalah negatif 3, maka di sini kita tulis negatif 3. Selanjutnya, 30 sama dengan 14 ditambah, seperti biasa, selesaikan yang ada dalam kurung dulu. 30 kurangi 1 sama dengan 29. Kurung tutup, lalu negatif 3 ya selanjutnya. Nah, 14 ditambah, nih ini jangan sampai hilang ya. Tambahnya dari awal sampai akhir itu harus tetap ada penjumlahannya ya. 29 dikali negatif 3 sama dengan negatif 87. Ingat ya, perkalian ini kan positif. Dikali negatif itu hasilnya pasti negatif. 29 dikali 3 sama dengan 87 ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini 14 lalu 14 ditambah negatif 87. Kita lihat karena di sini yang paling besarnya adalah negatif, maka di sini juga dia hasilnya pasti negatif. Selanjutnya tinggal kita kurangi. 87 dikurangi 14 sama dengan 73. Atau bisa kita tuliskan dengan misalnya si A punya utangnya 87, dibayar 14. Berarti utangnya tinggal 73. Nah, itu ya jawaban dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini. Jadi, yang kemarin masih belum tepat, bisa dilihat lagi ya cara ini. Jadi, nanti ketika Ibu beri soal lagi, kalian sudah paham ya. Mungkin pembahasan soal kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.